Februari 1945. Em, Cuma beberapa bulan aja sebelum proklamasi kemerdekaan kita dikumandangkan. Kamu tahu nggak kalau pengadilan agama di Indonesia itu nyaris dihapus total dari peta sejarah? Heeh, dan yang ngusulin malah pendiri bangsa kita sendiri ya. Benar banget. Bayangin aja buat kamu, iya, kamu yang mungkin sekarang lagi pusing jadi mahasiswa hukum tahun pertama, yang lagi nyoba mencerna tebelnya buku literatur kamu, pasti tahu kan kalau institusi ini tadinya punya kekuasaan mutlak banget di era Kesultanan Nusantara. Iya, sangat berkuasa. Terus tiba-tiba, boom, diusulkan buat dibumi hanguskan gitu aja demi sebuah konsep negara sekuler modern. Betul, sebuah konsep yang sangat radikal pada masanya. Nah, pertanyaannya, gimana bisa institusi yang lahir dari musyawarah sederhana diserami masjid, ini nyaris punah, tapi terus bangkit melawan arus sejarah, sampai akhirnya sekarang berdiri sejajar sebagai salah satu pilar kehakiman terkuat di Indonesia? Itu pertanyaan yang bagus banget. Perjalanan itu nunjukin banget kalau struktur peradilan yang kita lihat sekarang, gedung-gedung pengadilan megah yang ada di kota kamu, itu nggak jatuh dari langit gitu aja. Pasti ada proses berdarah-darah di baliknya ya. Wah, jelas. Setiap pasal dan setiap pilar gedung itu sebenarnya adalah semacam monumen dari pertarungan politik, ideologi, dan filsafat yang udah berlangsung berabad-abad. Masuk akal. Makanya hari ini misi kita di pembahasan mendalam ini adalah membedah itu semua. Kita bakal ngulik tuntas setumpuk materi dari Universitas Islam Sumatera Utara. Ini disusun oleh dosen Bapak M. Faisal Rahendra Lubis dan Muhammad Patel. Sumber yang sangat komprehensif. Topiknya soal sejarah perkembangan peradilan agama di Indonesia. Kita bakal masuk ke mekanisme pembentukannya, terus gimana kebijakan masa lalu dipraktikkan, dan ngebongkar alasan di balik setiap keputusannya. Siap ya? Tentu, tapi gini, buat paham materi ini, kita justru nggak bisa mulai dari ngapalin angka tahun atau nama-nama tokoh sejarah aja. Wah, terus mulainya dari mana dong? Kita harus mundur jauh banget ke akar pemikirannya dulu, yaitu filsafat hukum. Oke, filsafat. Agak berat nih awalnya. Sebenarnya nggak berat kalau kita ngerti konsep dasarnya. Secara spesifik, materi ini ngajak kita mahamin ontologi. Kamu tahu kan kalau filsafat itu ibarat induk dari segala ilmu pengetahuan dunia? Mother of science ya, bilangnya. Betul. Filsafat itu tradisi berpikir kritis yang ngebongkar kebiasaan buat nyari hakikat kebenaran pakai akal sehat. Nah, di tradisi Islam sendiri, kemampuan rasional ini ngelahirin filsafat Islam yang punya 3 tiang utama. Apa aja tuh 3 tiangnya? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 3 hal ini mutlak, benar-benar mutlak, harus dipahami sebelum kita bisa ngomongin bentuk fisik dari sebuah hukum. Paham. Jadi pijakan pertama kita hari ini adalah ontologi. Kalau nggak salah, ini dari bahasa Yunani kan? Iya, betul banget. Dari kata on atau ontos yang artinya ada, terus logos yang artinya ilmu. Jadi ilmu tentang yang ada. Tepat. Kadang ontologi ini dikaitin sama metafisika buat mengkaji hakikat di balik wujud fisik suatu hal. Biar pendengar kita, terutama yang masih mahasiswa baru ini gampang ngebayanginnya. Aku mau coba kasih analogi, boleh nggak? Silakan. Gini, ontologi hukum itu ibarat kita lagi debat soal mata uang kripto. Oh, menarik nih. Gimana tuh? Ya kan sebelum pemerintah bisa bikin regulasi pajak buat kripto atau bikin undang-undang perbankan soal itu, mereka harus secara ontologis ngakuin dulu dong kalau kripto itu ada. Kripto itu harus diakui sebagai alat tukar yang bernilai. Kalau dari awal pemerintah nolak hakikat keberadaannya, ya mustahil ada regulasi yang bisa dibangun di atasnya. Benar nggak? Wah, benar. Analogi kripto ini ngejabarin mekanismenya dengan sangat jernih. Makasih. Kenapa kita repot-repot bahas ontologi dulu sebelum bahas peradilan agama? Karena gini, sepanjang sejarah di Nusantara, pertarungan utama yang dihadapi hukum Islam itu bukan pertarungan fisik pakai senjata api. Terus pertarungan apa? Pertarungan ontologis. Apakah entitas hukum Islam ini ada secara mandiri dan diakui eksistensinya oleh negara, atau dia ini cuma bayangan aja dari hukum lain? Aku mulai paham arahnya. Kalau hakikatnya aja nggak kelar, penjajah Belanda nanti nggak bakal repot-repot bikin teori hukum buat jegal sistem ini ya? Persis. Tanpa netapin eksistensi ontologisnya, kita nggak bakal paham intrik-intrik di era kolonial nanti. Oke, jadi setelah kita tahu akar filosofisnya, mari kita lihat wujud awal hukum ini pas dipraktikkan. Kita masuk ke era prapenjajahan nih. Silahkan bayangkan masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara.
Nah, bayangan aku tuh, kalau ngomongin pengadilan, pasti ada ruang sidang yang kaku, hakim pakai jubah, terus bawa palu kayu yang diketok-ketok gitu kan. Tapi ternyata di masa itu sama sekali nggak gitu ya. Enggak sama sekali. Sistem peradilannya waktu itu sangat membumi, benar-benar menyatu sama ruang publik. Di sumber yang kita baca, ada satu referensi historis yang ikonik banget, soal Sunan Kalijaga. Ah, iya. Kasus Syekh Siti Jenar. Iya kan? Mm-mm. Sunan Kalijaga yang selama ini kita kenal sebagai tokoh wali penyebar agama, ternyata di catatan sejarah, dia bertindak sebagai hakim di Kerajaan Demak. Dia loh yang ngejatuhin hukuman mati ke Syekh Siti Jenar dalam sebuah persidangan. Benar. Praktik peradilannya juga nggak butuh birokrasi yang berlapis-lapis kayak sekarang. Heeh. Sidang itu biasanya dilakuin sama kepala masjid, di serambi-serambi Masjid Agung. Makanya kalau kamu baca literatur sejarah hukum, sistem ini sering banget disebut sebagai pengadilan serambi. Pengadilan serambi, sederhana banget ya namanya. Sangat sederhana dan praktis. Mekanismenya gini, misalnya ada dua keluarga petani yang berantem soal batas tanah warisan, atau mungkin soal urusan cerai. Terus mereka harus lapor kemana? Mereka nggak perlu tuh datang ke kantor pendaftaran, ngisi formulir, terus nunggu panggilan sidang berminggu-minggu. Oh iya. Terus gimana? Mereka langsung datang aja ke serambi masjid. Ulama atau penghulu yang ada di sana bakal dengerin kesaksian kedua belah pihak langsung. Langsung di tempat itu juga? Betul. Mengevaluasi bukti hari itu juga dan putusannya langsung dijatuhkan berdasarkan syariat Islam. Nggak ada tumpukan kertas administrasi? Wah, gila sih. Sangat efisien ya buat ukuran zamannya. Sangat. Tapi tunggu dulu. Ada satu mekanisme yang bikin aku mikir keras pas baca catatannya. Disebutin kalau kewenangan peradilan ini dipegang langsung sama pemerintah kerajaan. Iya, memang menyatu. Ada contoh konkret nih di Tuban. Katanya ada seorang wedana bernama Raden Demang Urawan yang notabene adalah keponakan Sultan Demak. Dia tuh mimpin urusan pemerintahan kota tapi sekaligus jadi hakim di peradilan. Penjelajah Inggris yang namanya Crawford juga nyatet praktek kayak gini di Yogyakarta waktu itu. Nah, masalahnya gini. Buat kamu yang lagi belajar kelas hukum dasar, kan pasti diajarin teori trias politika dari Montesquieu ya? Yang soal pemisahan kekuasaan itu ya? Betul. Eksekutif, legislatif, yudikatif itu harus dipisah. Kalau bupati atau wedana merangkap jadi hakim pengadilan, itu kan pelanggaran pemisahan kekuasaan yang fatal banget. Gimana keadilan bisa jalan kalau yang ngadili itu bagian dari keluarga kerajaan sendiri? Sangat rentan konflik kepentingan dong. Kalau kita ukur pakai parameter negara demokrasi barat modern, ya penyatuan kekuasaan eksekutif dan yudikatif itu bisa dibilang malah praktik. Iya kan? Tapi kita nggak bisa ngehakimi masa lalu pakai kacamata sekarang. Kita harus bongkar world view atau pandangan dunia masyarakat di era kerajaan itu. Maksudnya gimana tuh? Di masa itu, legitimasi seorang sultan itu bukan sekedar urusan politis atau administratif murni. Sultan itu dipandang sebagai wakil Tuhan di bumi atau yang sering disebut Harifatullah. Oh, jadi ada beban spiritualnya ya? Kuat banget beban spiritualnya. Kekuasaan itu amanah yang holistik. Tugas sultan bukan cuma mungut pajak atau ngurus militer, tapi juga wajib jaga keseimbangan moral warganya dan negakin keadilan ilahiyah. Jadi nyatunya kekuasaan pemerintah sama peradilan di tangan pejabat kerajaan itu nggak dilihat sebagai monopoli otoriter ya sama masyarakat waktu itu? Nggak sama sekali. Justru itu dilihat sebagai manifestasi tanggung jawab penuh si pemimpin kepada Tuhan dan rakyatnya. Wah, masuk akal sih kalau pakai kerangka berpikir orang zaman itu. Sangat logis. Betul. Tapi equilibrium yang organik di serambi masjid ini pasti jadi sasaran empuk dong pas kolonialis Belanda datang bawa birokrasi hukum perdata Eropa yang kaku dan formal. Disinilah mulai benturan besarnya kan? Menariknya, pada awalnya intervensi kolonial itu nggak langsung menghancurkan sistem serambi ini. Oh masa sih? Aku kira Belanda datang langsung main gusur aja. Nggak secepat itu. Sampai akhir abad ke-19, ahli-ahli hukum dan penjelajah barat kayak Marsden, Crawford, dan Thomas Stamford Raffles itu pada nyatet realita di lapangan. Apa yang mereka lihat? Mereka ngelihat hukum Islam dan hukum adat yang beragam banget di Nusantara ini ternyata bisa jalan berdampingan tanpa ada gesekan berarti. Kayak harmoni gitu ya? Iya, keduanya berbaur di kehidupan sehari-hari rakyat. Nah, observasi empiris ini yang kemudian melahirkan landasan kebijakan kolonial pertama soal hukum agama. Ini yang namanya teori receptio in complexu itu ya? Tepat. Yang dicetuskan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian Vandenberg. Tapi tunggu, pas aku baca soal teori Vandenberg ini,
Aku ngerasa ini bukan karena Hindia Belanda tiba-tiba dapat hidayah, terus jadi toleran dan menghormati hukum Islam deh. Hahaha, tentu saja bukan. Ini murni kalkulasi matematis penjajah kan? Kayaknya Vandenberg mikir gini, kalau orang Jawa dipaksa pakai hukum Eropa untuk urusan sesensitif pernikahan atau warisan, itu bakal jadi resep paling manjur buat memicu pemberontakan jutaan penduduk pribumi. Logika yang sangat jitu. Jadi, ngebiarin sistem hukum Islam ini tetap jalan, itu sebenarnya cuma survival taktik atau taktik bertahan hidup aja buat pemerintah kolonial, iya nggak sih? Sepenuhnya benar. Itu pragmatisme politik murni. Vandenberg nyaranin agar hukum Islam dibiarin utuh buat pemeluknya, biar nggak ada pergolakan anti Belanda. Terus diwujudin dalam bentuk peraturan resmi. Lewat Stadsblad atau STEB 1835, nomor 58, peraturan tanggal 7 Desember 1835 ini ngakuin secara legal formal kalau urusan perkawinan atau warisan orang Jawa itu harus diputus sama kiai atau ulama pakai syariat. Secara ontologis, ini kemenangan sih. Hukum Islam akhirnya diakui ada oleh negara penjajah. Betul, tapi ada tapinya nih. Nah, ini dia. Pasti ada jebakannya kan? Jelas, begitu hukum itu ditarik ke dalam lembaran resmi negara, Belanda otomatis dapat akses buat mulai ikut campur. Ah iya, mereka mulai bisa ngatur dan ngawasin secara birokratis. Dan celah inilah yang buka jalan buat masuknya sang antagonis utama dalam sejarah peradilan agama kita. Prof. Mr. Snoek Hurgronje. Nah, ini dia nih tokohnya. Dia bawa teori tandingan kan? Iya, Snoek Hurgronje yang nanti juga didukung sama pakar hukum adat Van Vollenhoven. Mulai ngebongkar fondasi resepsio in complexu. Hurgronje ngebikin teori yang sistematis banget, namanya teori resepsi. Bedanya apa tuh sama teorinya Vandenberg? Hurgronje ngebalik logikanya 180 derajat. Dia bilang gini, hukum asli yang benar-benar hidup di masyarakat Indonesia itu cuma hukum adat, titik. Terus hukum Islam posisinya di mana dong? Menurut teori ini, hukum Islam baru punya kekuatan mengikat kalau dan hanya sejauh mana dia udah diterima atau diserap sama hukum adat setempat. Gila, manuver jurisprudensinya licik tapi pinter banget ya. Sangat terstruktur. Biar kita kebayang secara praktis, berarti teori resepsi ciptaan Hurgronje ini ibarat hukum adat itu dijadiin bouncer atau satpam di sebuah klub malam eksklusif. Satpam klub malam, menarik. Iya, bayangin aja, sistem hukum formal pemerintah itu klub malamnya. Hukum Islam tuh nggak punya hak istimewa buat masuk secara mandiri. Dia cuma bisa masuk kalau si satpam adat ini ngasih izin. Kalau ternyata aturan adat di daerah itu beda dan satpamnya bilang nggak boleh masuk, ya hukum Islam harus gigi jari nunggu di luar gedung. Bener gitu nggak logikanya? Analogi yang sangat brilian dan memang persis seperti itu kejadian di lapangannya. Serius? Iya. Dampaknya masif banget buat masyarakat bawah. Contoh nih, di era pengadilan Serambi, kalau ada seorang janda di desa mau nuntut hak warisnya, dia bisa langsung ke masjid minta putusan syariat kan? Betul, prosesnya cepat. Begitu teori reseptisasi ini berlaku, pengadilan pemerintah kolonial bakal nyetop proses itu. Hakim Belanda bakal manggil tetua adat desanya dulu, terus nanya, adat di desa kalian ngakuin sistem waris Islam nggak? Oh, jadi harus nanya tetua adat dulu? Harus. Dan kalau tetua adatnya bilang, maaf tradisi kami pembagian warisnya beda pakai adat lokal, maka gugatan janda tadi nggak bisa diproses pakai hukum Islam. Wah, itu sih jahat banget. Ini bukan cuma soal kebijakan administrasi dong, ini benar-benar serangan ontologis. Tepat seperti yang kamu bahas di awal tadi. Hurgronje secara terencana nyabut hakikat eksistensi hukum Islam sebagai entitas yang mandiri di mata negara. Dia nurunin kastanya, jadi cuma subordinat. Cuma bawahannya hukum adat. Dan Hurgronje ini pelobi yang sangat agresif. Dia terus nekan pemerintah kolonial sampai akhirnya mereka ngebentuk Komisi for Priesteraad. Komisi ini yang akhirnya ngerilis aturan pembatasan itu ya? Betul.
Komisi ini ngasilin Staatsblad 1931-0153 yang terbit tanggal 31 Januari 1931. Ordonansi ini motong abis-abisan wewenang peradilan agama dan mindahin wewenang itu ke pengadilan negeri bentukan Belanda. Kepentingan rakyat pribumi benar-benar diabaikan ya demi ngamanin politik kolonial? Benar. Dan itulah titik nadir pertama, momen paling jatuh dari institusi peradilan agama di Nusantara. Mereka kehilangan yurisdiksi atas kasus-kasus penting masyarakat. Oke. Jadi wajar aja pas Kekaisaran Jepang datang tahun 1942 dan ngusir Belanda. Banyak orang awam yang senang. Mereka miranya gembok pengekang dari Belanda bakal hancur. Terus peradilan agama bakal dibalikin kayak era Kesultanan dulu. Ekspektasinya memang begitu, tapi realitanya jauh dari itu. Jepang ternyata cuma manfaatin isu Islam buat agenda perang fasis mereka aja kan? Tepat. Mereka emang ngasih ruang buat organisasi kayak Masyumi, tapi itu murni dalih politik buat narik simpati rakyat biar mau dukung Perang Asia Timur Raya. Dan yang paling bikin mind-blowing dari materi yang kita bahas ini adalah ancaman kepunahan terbesar buat peradilan agama di masa itu justru nggak datang dari militer Jepang, Betul sekali. tapi malah dari dinamika internal pendiri bangsa kita sendiri jelang kemerdekaan. Di bulan Februari 1945, muncul nama Profesor Dr. Supomo. Ahli hukum adat terkemuka dan salah satu arsitek konstitusi kita. Iya, dia muncul bawa ide yang, jujur aja, radikal banget. Waktu itu Supomo posisinya sebagai penasihat hukum buat pemerintahan militer Jepang. Nah, di sebuah dokumen rahasia tanggal 10 Februari 1945, dia bikin laporan strategis. Isinya apa tuh laporannya? Dia merekomendasikan secara meyakinkan agar peradilan agama di Jawa itu dihapuskan aja. Dihapus total. Iya, dihapus total untuk negara Indonesia yang akan datang. Argumennya gini, dalam visi Supomo, Indonesia merdeka itu harus jadi negara kesatuan yang sekuler dalam urusan hukum. Dia yakin negara modern nggak seharusnya ngelola sistem peradilan ganda yang dasarnya dogma agama. Semuanya harus dilebur jadi satu pengadilan umum milik negara. Wah, tapi mari kita bedah konsekuensi di lapangannya kalau ide Supomo ini tembus. Kalau pengadilan agama benar-benar dihapus di konstitusi, gimana nasib jutaan umat Islam yang mau nikah, cerai, atau bagi harta pusaka? Ya, mereka bakal kehilangan wadah resminya. Kalau nggak ada lembaga negara yang ngurusin itu, mereka bakal dipaksa tunduk sama hukum perdata warisan kolonial Eropa dong. Atau hukum adat murni yang belum tentu sejalan sama spiritualitas mereka. Ini mah bukan sekedar debat teori tata negara di atas kertas. Ini resep jitu buat nyiptain kekacauan sivil dan penolakan massal pasca merdeka. Makanya gagasan Supomo ini memicu perlawanan yang sangat luar biasa keras. Ada tokoh yang berani nabrak ide Supomo langsung kan di sidang? Ada. Tokoh utamanya adalah Abikusno Cokrosujoso. Di sidang Sanyo Kaigi ya? Betul, Sanyo Kaigi atau Dewan Pertimbangan Bentukan Jepang. Tanggal 16 sampai 17 Februari 1945, Abikusno maju ngelawan pandangan Supomo. Dia nggak cuma minta peradilan agama diselamatkan, dia nuntut restorasi total. Restorasi kayak apa yang dia minta? Dia nuntut lembaga ini harus dikelola resmi sama negara, diisi tenaga terdidik yang digaji pemerintah, dan yang paling penting, hak ngurus warisan harus dibalikin dari pengadilan umum ke pangkuan peradilan agama. Keren banget sih perlawanannya. Tapi jujur, pas aku ngebaca transkrip perdebatan mereka di Sanyo Kaigi ini, aku mikir sesuatu yang lebih makro nih. Mikir apa tuh? Lur ditekan sekutu di Perang Dunia II. Posisinya udah terjepit. Nah, ngebiarin dua kubu intelektual besar kubu negara sekuler integralistiknya Supomo dan kubu representasi Islamnya Abikusno buat saling serang dan debat panas soal dasar negara. Jangan-jangan ini manuver liciknya Jepang aja. Maksudnya taktik pecah belah gitu? Iya, divided it impera gaya baru. Biarin aja para elit lokal Indonesia sibuk berantem sendiri mikirin bentuk hukum masa depan, biar konsentrasi mereka pecah dan gak langsung solid nuntut kemerdekaan hari itu juga. Wah, ngebaca dinamika politik saat itu, hipotesis kamu itu sangat beralasan loh. Iya, Van. Masuk akal secara militer. Militer Jepang memang ahli ngeeksploitasi gesekan faksi antara golongan nasionalis, agama, sama adat buat ngulur waktu. Tapi terlepas dari apapun niat tersembunyi fasilitator Jepang saat itu, perdebatan Supomo dan Abikusno ini bener-bener nyata. Tegangan sosialnya beneran kerasa ya. Banget. Ini merepresentasikan pergolakan batin bangsa yang lagi mau lahir.
Fakta objektifnya tetap satu, eksistensi peradilan agama secara hukum nyaris tamat usianya cuma beberapa minggu sebelum Soekarno-Hatta baca proklamasi di bulan Agustus. Gila, merinding ngebayangin close call-nya. Untungnya wacana penghapusan itu urung terjadi ya. Sangat beruntung. Dan pasca proklamasi, walau Republik kita masih harus ngos-ngosan ngadepin agresi militer Belanda dan gonta-ganti kabinet, lembaga peradilan agama perlahan nemuin momentum buat bangkit. Proses comeback-nya emang nggak instan. Iya, bertahap lewat evolusi legislasi yang panjang ya. Betul, negara butuh waktu buat nyatuin aturan yang beda-beda di tiap wilayah. Tapi akhirnya diperkuat lewat instrumen hukum yang krusial. Misalnya, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terus PP Nomor 9 Tahun 1975. Terus lahir juga kompilasi hukum Islam kan? Betul, kompilasi hukum Islam ini penting banget. Instrumen ini ngasih kepastian hukum material buat para hakim. Jadi mereka nggak cuma nebak-nebak narik tafsir dari kitab klasik yang bisa beda-beda tiap hakim, tapi udah punya pedoman positif yang distandarisasi negara. Nah, puncak dari segala perjuangan panjang ini muara dari konflik ontologis ratusan tahun sama kolonial dan intrik politik itu akhirnya termanifestasi secara absolut di zaman modern. Lewat undang-undang yang sekarang. Betul, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Buat kamu para mahasiswa yang sekarang lagi buka diktat tata negara, coba deh perhatiin baik-baik pasal 25 ayat 1. Pasalnya sangat tegas ya. Tegas banget. Konstitusi kita secara definitif netapin kalau di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 pilar pengadilan. Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ini adalah deklarasi kesetaraan. Undang-undang ini ngedobrak abis sisa-sisa paradigma kolonial yang dulu nganggap pengadilan agama itu cuma pengadilan subordinat atau kelas 2. Sekarang semuanya sejajar ya? Sejajar dan ekivalen. Masing-masing mandiri, nggak ada lagi yang jadi atasan atau bawahan instansi lain. Urusan administrasi, duit buat bangun gedung, pengangkatan hakim, semua diurus sendiri. Dan berpuncak di otoritas tertinggi yang sama, yaitu Mahkamah Agung. Evolusi yang benar-benar epik. Kalau kita tarik garis waktu dari awal kita ngobrol tadi, kita ngelihat karakter arc kelembagaan yang luar biasa. Dari sekedar kumpul informal di serambi masjid yang nyatu sama spiritualitas sultan, terus eksistensi ontologisnya dilucutin abis-abisan sama teori receptionnya Belanda, nyaris dihapus di era militer Jepang, sampai akhirnya merangkak naik dan dikukuhkan jadi pilar negara modern. Semua fakta sejarah yang diurai dalam materi dari Universitas Islam Sumatera Utara ini harusnya jadi pengingat buat calon-calon praktisi hukum. Pengingat soal apa tuh? Bahwa hukum positif yang kamu hafalin buat ujian besok pagi, atau keberadaan gedung pengadilan agama yang sekarang udah pakai e-court canggih, itu semua bukan hadiah gratisan. Itu buah dari pertarungan diplomasi, perdebatan filsafat ontologi, dan resistensi masyarakat adat buat jaga hak keadilan mereka berabad-abad. Dalam banget. Dan ini ngebawa aku ke satu konstruksi pemikiran terakhir buat kita jadiin renungan. Silahkan. Gini, kita udah bedah gimana di masa lalu, Snok Hurgronje itu pakai nilai-nilai hukum adat lokal sebagai bouncer alias satpam buat memfilter berlakunya hukum Islam, kan? Betul. Teori resepsi. Hukum itu cuma diakui kalau lolos saringan kebiasaan masyarakat saat itu. Nah, coba kita proyeksikan ini ke era hiperkonektif zaman sekarang. Era digital maksudnya. Iya, sekarang kan nilai-nilai global, algoritma media sosial, sampai cancel culture di internet, seolah-olah mulai mendikte moralitas kolektif kita. Seolah-olah, kultur digital yang borderless ini udah bermutasi jadi semacam hukum adat gaya baru buat generasi kita. Wah, perspektif yang sangat tajam. Pertanyaannya buat kamu bawa pulang dan renungin hari ini. Apakah nilai-nilai universal yang diproduksi sama algoritma internet ini kelak bakal jadi saringan ontologis yang baru? Apakah ini yang bakal nentuin arah, bentuk, dan berlakunya hukum-hukum formal kita di masa depan? Sangat mungkin terjadi. Sesuatu buat dipikirin sambil nutup buku kuliah kamu malam ini. Terima kasih banyak udah nemenin kita ngebedah materi yang luar biasa padat ini. Sampai ketemu di diskusi mendalam berikutnya.